Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartuni, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023 Universitas Siak-Kuala. Pada kali ini akan melaksanakan PPL aksi 2 di siklus 1 dan nanti akan masuk di kelas 5. Materinya panas dan perpindahannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, hari ini sepertinya ada yang tidak hadir ya. Tapi kemana? Sakit? Sakit terus, Bu. Apa Zira? Sakit juga, Bu. Orang tak hadir ya. Sebelum kita lanjutkan, coba ketua kelas pimpin doa. Surat berdoa mulai. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional ya. Ini kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Diri semua ya. Baik ya, kita lanjutkan pembelajaran kita masih tentang panas dan perpindahannya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar panas dan perpindahannya tentang apa? Nah, sekarang Ibu mau tanya siapa yang masih ingat ada berapa sumber
Panas. Ya, panas Matahari. matahari ya. Kemarin ada 4 sumber energi panas, ada api, ada listrik, ada dari gesekan, ada Matahari. ya, matahari sumber panas yang terbesar. Terus ya sumber panas. Kemudian kemarin kita sudah melakukan juga percobaan. Nah, apa yang menyebabkan es batu kemarin itu bisa meleleh? Karena matahari. Ayo, siapa yang bisa jawab angkat tangan? Angkat tangan. Yang mau jawab, oke Pak Is. Karena panas matahari. Karena terkena panas Matahari. terkena panas matahari dan perpindahan panasnya itu disebut radiasi. Pembelajaran kita hari ini yaitu dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer. Ini alat-alatnya sudah ada di depan ya. Kalau semalam itu tentang membuktikan suhu kalor ya. Nah, ini percobaan kerja termometer. Peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Kalau minggu kemarin konsep perpindahan kalor dari matahari ke benda. Sekarang kita akan membuktikan cara kerja termometer. Nah, sekarang ibu tanya, ada yang tahu termometer nggak? Enggak. Untuk mengukur panas dan dingin. Iya, mengukur panas dan dingin suhu tuh. Oh. Biasanya kalau kita di rumah sakit, kalau di rumah panas itu pasti langkah pertama yang dilakukan adalah dicek pakai termometer. Nanti dia ada tuh jalan berapa panasnya. Dia kecil. Ya kan, tahu. Mbak. Nah, ya biasanya letak di sini ataupun di lipatan-lipatan yang lainnya. Itu namanya termometer. Tahu barangnya cuma belum tahu namanya. Hari ini kita akan buktikan nanti. Selanjutnya dalam pembelajaran ini nanti diharapkan dari percobaan-percobaan itu bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti tadi kan, oh ternyata itu termometer gitu. Terus nanti juga dalam pembelajaran sama seperti yang minggu kemarin kita melakukan percobaan, kemudian mendiskusikan hasil percobaan. Nah, jangan lupa dipresentasikan. Terus dalam kerja kelompok nanti juga akan ibu nilai kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi harus bekerja sama satu tim. Coba diperhatikan ya. Ini akan kita bahas. Perhatikan video ini. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatia Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi keempat, yaitu mengenai suhu dan kalor. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan ini, teman-teman akan mengetahui pengertian dari suhu dan kalor. Tapi sebelumnya, jadi ada teman-teman yang mengetahui apa sih suhu dan apa sih kalor itu? Ya betul teman-teman, suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda
berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu rendah atau dingin. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan dari kalor dan suhu. Nah teman-teman, panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah suatu besaran atau derajat besaran. Kemudian perbedaan yang kedua, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Selanjutnya perbedaan yang ketiga, yaitu satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian perbedaan selanjutnya, yaitu panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Nah teman-teman, selanjutnya coba kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira pada gambar tersebut ada perbedaan yang teman-teman temukan? Iya betul. Pada gambar, ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar dari panci B. Selain itu juga, panci A berisi air lebih banyak dibanding panci B, teman-teman. Nah, lalu jika kedua panci berisi air itu dididihkan, maka panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ada yang tahu? Iya betul. Jawabannya adalah panci A yang membutuhkan waktu lebih lama dari panci B untuk mendidihkan air, karena jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di panci B. Nah teman-teman, ada yang tahu bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Ada yang tahu? Jadi hubungannya semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Nah teman-teman, dari pernyataan tersebut jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari kalor. Fungsi yang pertama yaitu untuk menaikkan atau menurunkan suhu zat. Nah teman-teman, ketika suatu zat melepaskan kalor atau kalornya berkurang, maka suhunya akan turun atau didinginkan. Sebaliknya, ketika suatu zat menerima kalor atau kalornya bertambah, maka suhunya akan naik atau dipanaskan. Selanjutnya, fungsi kalor yang kedua yaitu mengubah wujud zat ketika mencapai suhu tertentu. Nah teman-teman, perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa sebagai berikut. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair disebut mencair. Kemudian perubahan wujud zat dari cair ke padat disebut membeku. Peristiwa perubahan wujud zat dari cair ke gas disebut menguap. Selanjutnya, peristiwa perubahan wujud zat dari gas ke cair disebut mengembun. Selanjutnya, peristiwa perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menublim. Dan yang terakhir, peristiwa perubahan wujud zat dari gas ke padat disebut mengkristal. Nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Nah bisa teman-teman baca di tabel, jangan lupa pause videonya, kemudian teman-teman pahami ya. Nah teman-teman, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa suhu
maka semakin panas pula benda tersebut. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui, energi panas dapat mengubah benda loh. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Lalu di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan pemuaian dan penyusutan? Berikut penjelasannya. Nah teman-teman, perubahan akibat suhu yang pertama yaitu pemuaian, merupakan perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Selanjutnya, perubahan yang kedua yaitu penyusutan, merupakan perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Nah teman-teman, pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu. Contoh yang pertama yaitu bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Kemudian contoh yang kedua, udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Kemudian contoh yang ketiga, kaleng atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai pada siang hari. Kemudian yang keempat, pemuaian terjadi ketika gelas dituang air panas. Contoh yang kelima yaitu pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai. Dan contoh yang keenam yaitu cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengertian dari suhu dan kalor. Kemudian teman-teman telah mengetahui perbedaan dari keduanya, fungsi kalor, contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan energi panas, beserta contoh pemuaian dan penyusutan akibat suhu ya teman-teman. Jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius dan alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan energi panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suatu panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Tadi sudah melihat video, kemarin ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan sudah terjawab di video. Ketika kemarin nanya kan, kalor itu apa Bu, ya kan? Nah, dari video tadi, coba apa yang Evita dapat? Kalor tadi ternyata apa? Kalor tadi apa? Ya, kalor itu panas, energi yang bisa berpindah. Ya kan? Sementara suhu, itu apa tadi? Derajat panas Ya. dinginnya suhu badan. Derajat panas dan dinginnya Badan. kalor itu sendiri. Semakin tinggi suhunya, maka semakin kalau kalornya derajatnya semakin rendah, maka suhunya semakin rendah. Satuannya tadi juga berbeda. Terus selanjutnya dari video tadi ada contoh-contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, salah satunya Bang. Yang tadi, ya tiang listriknya, ya putri tiang listriknya Bang. Kabelnya, ya dikendurkan supaya nanti ketika dapat panas dari matahari dia tidak putus. Nah, itu tujuannya. Sama juga dengan rel kereta api tadi. Tadi apa lagi contohnya? Rel kereta api,
Mengapa jendela itu ketika kita masang ada celahnya, bingkainya itu tidak pas gitu, supaya ketika kena panas nanti kan dia memuai, jadi tidak sempit, bisa ditutup kan. Nah, itu tujuannya. Dan selanjutnya untuk percobaan, sebelum melakukan percobaan kita membagi kelompok. Baik, ibu bagi kelompoknya dari sini ya, kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, 5 kelompok. Nah, ingat ini tadi kelompok berapa? 1. Selanjutnya? 2. Selanjutnya? 3. 4. 5. 6. Dari kelompok 1 silahkan ambil alat peraga yang telah disiapkan di sini. Ini yang satu, pipetnya satu, pipetnya satu. Ya, precisin. Nah, ini botol satu. Diletakkan di meja masing-masing dulu. Oke, lanjut kelompok. Lanjut kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Lanjut kelompok 5. Lanjut kelompok 6. Selanjutnya anggota kelompok yang lainnya silakan ambil LKPD yang di depan ini. Orang lain yang lain, yang lain. Kelompok 2. Oke. Kelompok berapa ini mengambil lagi? LKPD. Sudah? Alat-alatnya sudah, LKPD-nya sudah. LKPD-nya ditepikan dulu, nanti baru diisi. Diletak. Letakkan dulu. Sudah? Masing-masing kelompok alatnya sudah semuanya? Ada precisin? Ada? Sedotan? Botol? Wadah? Oke, silakan masing-masing kelompok itu dibaca langkah-langkah percobaannya supaya tahu dengan kawannya. Itu 1 dapat 2 kan? Nah, coba satu orang satu ya baca dulu langkah-langkahnya supaya tahu. Kawannya diajak diskusi juga baca langkah-langkahnya. Pewarna makanan Bu. Ya, kita tak dikasih warna. Dibaca dulu langkah-langkahnya. Ya, dia airnya sebetulnya dikasih warna tapi tidak. Ya, nanti itu airnya karena air hangat kan berbahaya, jadi nanti ibu yang makan. Takutnya nanti kena. Itu air Ya nanti, makanya dibaca. Ini peralatannya sudah. Kemudian langkah percobaan
plastisin. Yang mananya, Bu? Dari Bu, buka lah, Bu. Saya buka. Plastisinnya dibuka. Ini kan masih ada plastik. Plastiknya dibuka. Nah, buka plastiknya. Ini diginikan, ini kan bisa diolah. Di plastisinnya kan bisa diolah. Ya terserah mau dikempeng, mau diapa. Yang penting nanti tujuannya dia ini. Nah ini tujuannya. Coba sebelum melakukan praktek tengok ibu dulu ya. Ini diginikan supaya udara ini tidak bisa keluar dari botol ini. Nah, semuanya. Nah, biar tidak keluar udaranya. Ini ditarik. Pokoknya pipet ini dipaskan di permukaan air ya. Jangan masuk ke dalam. Permukaan air. Udah, Bu, gini aja, Bu. Oke. Iko Kak. Kaca. Pastikan semua permukaannya tertutup. Udah? Ya, pastikan permukaan semua tertutup. Nah, coba perhatikan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, kalau ini kan pakai air hangat, masukkan ke dalam wadah itu. Nah, wadah hijau. Nah, baru nanti tuangkan. Ya dimasukkan ke dalam itu. Yang perlu diperhatikan adalah nanti apakah pipetnya itu bergeser atau tidak nanti ya. Perhatikan sampai dia bergeser. Tunggu dulu, ibu kasih air panas. Awas. Belum dikasih. Itu panas. Hati-hati ya. Perhatikan beberapa saat. Perhatikan gerak dia. Jangan sampai kena tangan. Makanya dikasih ke perhatikan dia. Ada perubahan, jangan goyang-goyang. Ya, perhatikan terus. Nanti perhatikan untuk LKPD-nya. Tandai pergerakannya, perhatikan. Oke, kita lihat sampai naik.
Itu kotor ya, tahunya naikkannya terus itu yang kotor mandi pula juga gara bawah ya udah iko ayam jadi menguap kan kita mau Taruh lagi carilah. biar ada di bawah itu menguap ke atas air di dalam botol kuap sama kuap menguap yang kena ayahnya karena ada yang air panas yang ada di bawah menguap ke atas Bergerak airnya. bergerak Bu. Itu yang akan kita pelajari kan airnya bergerak kan. Ya nanti kita ini. Kita perhatikan dulu yang percobaan kita. Nah, setelah kita amati beberapa menit, nah coba lanjutkan dengan pengisian LKPD. Itu ada 3 soal kan? Nah, itu berdasarkan dari pengamatan kita tadi. Nah, diskusikan sama kawannya untuk mengisi LKPD. Ya. Sebenarnya kelompoknya. Ada Nama kelompok jangan lupa. Nama kelompoknya. Terus diskusikan sama kawannya kira-kira jawabannya apa berdasarkan dengan percobaan yang telah dilakukan. Ya, diskusikan sama kawannya. Isinya sama-sama satu kelompok ya. Sudah siap nulis namanya? Tulis nama kelompok. Ya. Diskusikan hasilnya. Jangan sendiri-sendiri di kelompok ya. Yang tiga-tiga jadi semua. Makanya itu perlu diskusi. Ah, ini kurang apa gitu. Ayah tak ada aja. Nama yang ada aja. Kelompok 3 sama kelompok 4. Ada lagi. Namanya federasi ya. Kelompok 3.
udah diamati apa dia? Penguanya Jika tidak masuk nih jadinya penguapan. Kelihatan di atas. Coba. Kok ini enak nyosong?
ganjil. Ya, kelompok 3 maju ke depan semuanya. Nanti ada perwakilan dari kelompok benar. Nanti kalau semuanya maju, lama. Di sini aja lah. Di sini. Nah, terus ke situ. Sini, agak ke sini. Agak ke sini, Faiz. Faiz, maju lagi. Nanti nih, sini. Nah, dibacakan. Yang lain dibacakan. Yang lain coba dibacakan. Siapa yang bacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menceritakan tentang diskusi kami. Satu, mengapa air di dalam Yang lain diperhatikan ya. naik? Jelaskan. Iya, karena terjadinya pemudaian. Coba diulangi Faiz yang buat jawabannya. Ya, karena terjadinya pemuaian. Ya, karena terjadinya pemuaian. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya coba perwakilan dari kelompok 4 maju. Ya, maju ke depan semuanya nak. Sini nak, sini kenapa aku nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada, karena air menguap ketika adanya air panas tersebut. Ya, karena air ngapa tadi? Air panas. Airnya ngapa tadi? Air ini. Airnya apa? Menguap. Oke, sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Tadi kelompok 4 sudah menyampaikan bahwa adakah peristiwa perpindahan panas pada perjalanan tersebut? Jelaskan. Jawabnya ada. Ada kelompok lain yang menanggapi? Ada? Ada. Nah, mengapa? Coba kalau kelompok 2. Nah, ini kan sama-sama kelompok benar. Mengapa dia? Iya. Yang kuat, nah. Ada, karena menggunakan air suam membuat air di dalam botol naik ke suam. Dengan dikasih air hangat tadi, air yang naik ke atas. ya, prosesnya tadi di jawaban nomor 1, prosesnya apa namanya? Kejadian itu dinamakan pemuaian. Itu dia memuai, dia semakin naik ke atas. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil. Halo. Hai, hai, hai. Lanjut. Dari penyampaian yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Coba angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Coba dari kelompok 6. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba kesimpulan dari kelompok 6 apa? Yang mana? Permukaan suatu zat cair akan naik volumenya. Hubungan dinilai
menggunakan termometer untuk mengecek panas tubuh. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, Kelompok 3, kelompok 5. Tanggapannya apa? dalam permukaan suatu zat air akan naik karena panas yang air dingin akan dibutuhkan termometer untuk mengukur kualitas zat. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi kesimpulannya. Oke, dari ini kita bisa melihat kesimpulannya tadi. Permukaan air di dalam botol naik kan? Ya, karena terjadi proses penguaian. Terus, mengapa dia bisa menguai? Karena terkena air panas. Dan inilah yang digunakan termometer untuk mengukur suatu zat. Lebih jelasnya coba Epika dibaca kesimpulan yang ada di depan. Nah, yang lain diperhatikan ya. Permukaan suatu zat cair akan naik, volume zat cair bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun, volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu zat. Ya. Ya. Jadi dari percobaan ini jelas yang mana suhu, yang mana kalor. Kalornya apa? Air panas yang dituangkan tadi kan. Sementara suhunya adalah ini air yang ada di dalam botol ini, dia suhunya akan terkena suhu panas dari air yang panas tadi, maka dia akan naik suhunya. Nah, ketika percobaannya kalau seandainya kita letakkan es, maka suhunya akan ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham. Kalau sudah paham, coba alat-alat percobaannya dikumpulkan di depan. Bukan di depan sini saya. Dikumpulkan di depan. Ya, kumpulkan di depan. Ya, RKPD-nya diantar dikumpulkan sini. Alat percobanya diletakkan di bawah aja. RKPD-nya diantar. Kita sudah melakukan percobaan, kita juga sudah menyimpulkan bersama-sama hasil diskusi kita tadi. Sekarang Ibu mau menguji kalian apakah memang betul-betul paham atau tidak. Ini ada lembar evaluasi dan ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, bukan kelompok lagi. Satu orang satu ya.
Tidak ada diskusi lagi. Ibu nilai loh. Namanya jangan lupa. Sudah, silakan dikumpul ke depan. Nama jangan lupa. Namanya sudah? Sudah. Namanya jangan lupa. Dah siap semua nak kan? Belum kita masuk ke jawaban, coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Biar kalornya terbakar. Selanjutnya coba perhatikan jawaban yang pertama. Itu kan? Jawabannya. Jadi pertanyaannya, Sarul sedang melakukan percobaan yang masa masing-masing sebuah balon pada 2 botol kaca. Kemudian dimasukkan ke dalam air dingin dan yang lainnya pada air panas. Hasil pengamatan Sarul menunjukkan bahwa balon B lebih mengembang dibanding dengan balon A. Apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Itu tadi yang kita lakukan. Itu kan? Karena terjadi pemuaian. Karena udara dalam botol B memuai sehingga bergerak lebih cepat.
Hal ini dikarenakan adanya pengaruh panas dari air di luar dinding botol. Seperti yang kita lakukan tadi kan, terbukti ya. Kemudian untuk nomor 2, saat tubuh merasa panas bahkan demam, untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh, hal apa yang harus kita lakukan? Biasanya apa? Yang kita lakukan kalau kita demam panas? Itu kita mengecekkan. Ya. Kita mengecekkan tubuh kita Ya. kayak berdehem. Termometer. Kalau ternyata suhunya panas, yang kita lakukan kompres. Banyak minum air putih ya juga. Untuk nomor 3, saat tangan kita menyentuh air es, pernah kan kita lakukan? Sensasi dingin yang dirasakan kulit kita. Mengapa? Hal ini dikarenakan kalor berpindah dari es ke jari tangan. Kalornya apa? Itu tadi, panas es kembali. Untuk jawaban yang selanjutnya, nomor 4. Mengapa buaya selalu membuka mulutnya di pinggir sungai? Iya. Nah, sungai itu kan bisa ada. Karena untuk mendapatkan panas di tubuhnya. Buaya itu termasuk ya, yang dilakukan buaya itu ketika dia membuka mulutnya itu supaya dia mendapatkan panas di tubuhnya. Karena buaya termasuk hewan Untuk yang terakhir itu petani garam ya. Tadi gambarnya, ilustrasinya. Jenis usaha yang sangat bergantung kepada keberadaan sinar matahari. Sinar matahari sangat penting bagi petani garam. Berdasarkan pernyataan tersebut, mengapa matahari sangat berperan penting bagi mata pencarian petani garam? Hal ini dikarenakan untuk mengeringkan garam, sinar matahari sangat berperan dalam proses tersebut. Supaya garam yang terkandung di air laut itu, yang telah dikumpulkan oleh petani itu, airnya bisa menguap. Kaitannya dengan pelajaran yang akan datang ya. Nah, kira-kira ada yang sama jawabannya dengan untuk ibu ini? Nah, kalau ada berarti sebagian sudah paham. Kalau yang belum tidak apa-apa. Nanti bisa belajar dengan temannya yang sudah bisa. Nah, kita sekolah ini kan tujuannya untuk belajar bersama-sama. Jadi kalau kawannya belum bisa, kita saling membantu kawannya. Bagi yang sudah paham, nanti bisa membaca lagi literasi ataupun buku-buku yang ada di pustaka untuk meningkatkan lagi kepahamannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini ada refleksi. Ini selanjutnya kalian mengisi refleksi. Nah, ini isi sesuai dengan perasaan anak-anak ibu sekalian. Ya. Refleksi kegiatan kita hari ini. Refleksi kegiatan kita hari ini. Kurang? Belum? Refleksi, coba. Isinya apa? Bebas. Refleksi ini sesuai dengan perasaan masing-masing. Yang namanya jangan lupa untuk refleksi. Nah, berarti nanti ibu tahu siapa aja yang sudah paham. Ya. Di atas. Namanya ditulis di atas ya. Nah, untuk yang nomor 3 itu kamu pilih aja checklist salah satu perasaan kamu. Nah, ini biasa sering kan jumpanya di HP. Ya, jadi pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Bagaimana bagian mana yang belum kamu pahami dengan baik di pelajaran tadi itu, yang belum paham, tulis saja nggak apa-apa. Berarti besok kita lanjutkan ini di dalam lagi.
pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Perasaan anak ibu tadi direfleksi juga banyak yang menjawab senang. Senang hari ini? Tadi kita sudah belajar bagaimana cara kerja termometer. Ternyata kita bisa membuktikannya dengan alat-alat yang sederhana, ya kan? Dengan hal seperti itu bisa memotivasi kita. Kita sudah bisa tahu ternyata kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu bisa kita ambil pelajarannya. Terus yang kedua, kita juga bisa belajar dengan alam. Nah, kita bisa memperhatikan seperti contohnya tadi di sekeliling kita ada kabel listrik, itu kan sering kita jumpai. Terus juga kita juga bisa ya lampu, tadi ada kompor, orang memasak. Jadi dengan pelajaran itu tadi supaya semoga bisa memotivasi kita. Ternyata belajar itu tidak harus di depan buku. Nah, di alam juga kita bisa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar karena tidak punya buku. Ya, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di alam ini. Terus untuk ke depan, minggu depan kita masih melanjutkan tentang panas dan perpindahannya. Itu proses perpindahan panas lebih jelas lagi, ya, pemuaian seperti apa, yang benda cair menjadi gas seperti apa, benda cair menjadi padat seperti apa, gitu ya. Kita lakukan di minggu yang akan datang. Coba duduk yang rapi lah sebelum istirahat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini dan nanti sebelum istirahat, coba ketua kelas disiapkan. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, coba tepuk semangat. Ke depan anak-anak itu masih semangat lagi dan ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai kajian kita kasih jari.